Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. IM membuat aku dilarang secara permanen dari kelas seni bela diri karena mencederai anaknya. Sebelum aku memulai cerita ini, aku harus menambahkan sedikit backstory. Aku seorang pria berusia 19 tahun, dan ketika aku masih muda, sekitar 14 tahun, aku biasa melakukan kelas taekwondo. Aku adalah seorang sabuk hitam pada saat itu, dan aku sangat menikmatinya. Kami memiliki beberapa insiden di mana orang tua akan membawa anak-anak yang agresif ke kelas untuk percobaan gratis, tetapi mereka sebagian besar ditangani oleh instruktur. Tetapi tidak ada yang membuat darahku mendidih seperti insiden ini. Aku melakukan taekwondo setiap hari Selasa dan Kamis selama sekitar 1 jam. Sementara pada hari Kamis, aku berada di kelas persyaratan usia 13 tahun ke atas. Sehingga sebagian besar anak memiliki akal sehat, dan itu lebih keras daripada hari Selasa yang tidak memiliki persyaratan usia. Dan aku membantu instruktur mengajar, karena aku telah melakukan pelatihan untuk itu yang membantu aku mendapatkan pekerjaan, karena aku berencana bekerja di tempat seperti itu. Jadi, suatu Selasa sore, 10 menit setelah kelas dimulai, seorang IM berlari menaiki tangga membuat keributan dengan Eka yang merengek, yang melihat sekitar usia 7 tahun. Instruktur memberitahu aku bahwa aku akan mengambil alih untuk sementara, saat dia pergi dan membantu EM dan Ika. Sementara aku menunjukkan kepada kelas, yang kebanyakan adalah anak-anak muda sekitar 7-9 tahun, bagaimana melakukan pukulan tertentu. Eka menerobos pintu dan langsung berlari ke karung tinju. Dia melanjutkan untuk mendorong aku saat aku berjongkok dan mulai meninju tas. Aku segera berdiri dan berkata kepada Eka dengan nada yang setengah tidak senang, "Hei, kamu tidak bisa melakukan itu pada orang lain." Dia segera berhenti meninju tas dan berkata dia tidak bercanda. Aku menatap kaget pada anak yang lebih muda dari kebanyakan orang di ruangan itu, yang menggunakan bahasa yang bahkan tidak akan aku gunakan di hari terburukku. Eka kemudian melompat pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara masih syok, aku melanjutkan kelas. Aku akan memberitahu instruktur setelah dia kembali tentang kejadian itu. Aku melihat ke Eka yang mengatakan sesuatu kepada IM-nya, yang aku asumsikan tentangku. Saat dia membeli seragam, dia berhenti dan melihat ke arahku dengan jijik, lalu mengatakan sesuatu kepada instruktur yang terlihat bingung. Saat itulah anak lain meraih lenganku, dan meminta bantuanku dengan pukulan. Aku dengan senang hati pergi, dan membantunya keluar dari situasi itu. Sekitar 10 menit kemudian, Eka keluar dari toilet mengenakan seragam dengan noda basah di atasnya, yang kita semua bisa sepakat tentang apa itu, dan dia mulai berbicara dengan anak-anak lain tentang dunia Minecraft-nya. Untungnya, instruktur mendengar ini, dan pergi untuk memberitahu Eka untuk mendengarkan atau duduk, di mana dia menjawab, "Fine." Instruktur memberitahu aku bahwa dia akan mengambil alih lagi, dan aku harus mengembalikan karung tinju. Aku melakukan apa yang dia katakan, dan kemudian pergi minum dan duduk sambil menunggu dia memanggil aku dalam demonstrasi, di mana dia melakukannya untuk pelarian rambut tertentu. Setelah demonstrasi, kelas bermitra dan melakukan satu sama lain di mana Eka mendatangi aku dengan senyum lebar di wajahnya, dan bertanya apakah dia bisa menjadi pasanganku. Dengan enggan aku setuju saat dia menarik lenganku sambil berlari ke suatu tempat, dan dia bilang dia ingin menjambak rambutku dulu. Aku tahu persis apa yang akan dia lakukan, tetapi aku memberinya keuntungan dari keraguan. Dia kemudian menjambak rambutku dengan kekuatan penuhnya, tertawa dan menarikku yang aku balas dengan menendang bagian belakang kakinya hingga dia terjatuh ke matras. Ketika dia terjatuh, dia memutuskan untuk tidak melepaskan rambutku sampai menarikku ke bawah bersamanya, di mana dia telah menarik sebagian besar rambutku. Setelah itu aku meneriakinya dengan berkata, "Mengapa kamu melakukan itu?" Ketika IM-nya melihat ke atas dan berkata kepada aku, "Si goblok, lepaskan anakku kamu pedo." Aku mulai berdiri sambil memegang kepalaku, dan Eka mulai berteriak dia tidak bisa merasakan kakinya. IM datang, dan memukulku langsung di wajah dengan tas di tangannya, saat instruktur datang dan berteriak pada kami untuk keluar. Di mana aku mengambil tasku dan berjalan keluar ke pintu dengan mema raksasa di wajahku saat aku menunggu bus. Sebuah mobil berhenti di depanku, dan itu tidak lain adalah IM dan Eka sendiri. IM berkata kepadaku, "Kamu akan segera mendengar kabar dari kami. Putraku cacat permanen. Dan kamu akan membayar semua tagihan, dan kemudian mengambil sebotol air penuh,
dan melemparkannya ke arahku. Lalu melaju kencang saat Eka sinis padaku. Maju cepat beberapa hari kemudian. Aku menerima email dari kelas taekwondo yang mengatakan bahwa aku dilarang dari tempat itu karena melukai seorang anak dan bahwa aku tidak akan menerima pengembalian uang untuk sisa kelas tahun. Aku menulis cerita ini karena aku baru-baru ini tidak diblokir dari tempat itu karena perusahaan kekurangan anggota dan akan tutup jika mereka tidak dapat mengikutinya. Cerita kedua. Pemeriksaan alarm kebakaran selama Cold Spike. Baiklah, jadi selama liburan daerah kami telah mencapai Cold Spike yang agak buruk. Diperkirakan akan berlanjut hingga akhir Februari. Tentu saja tempat itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Tetapi jendela yang tertutup sangat membantu menjaga panas tetap masuk. Nah, tepat sebelum aku pergi mengunjungi keluarga, melihat untuk kedua kalinya sejak masalah dunia, aku mendapat pesan teks dari pemilik apartemen. Dia mulai menanyakan bagaimana liburanku, dan setelah basa-basi selesai, dia bertanya mengapa apartemenku beberapa derajat lebih hangat daripada bagian lain dari gedung. Ya, aku perhatikan ruangan tempat aku biasanya menyimpan kotak itu. Aku membiarkan pintunya terbuka. Karena itu, aku menyimpan perlengkapan kebersihan dan menginginkan apartemen yang bersih untuk kembali. Nah, ruangan itu menghangat karena ini dan kotak itu mendeteksinya. Dan kemudian melanjutkan untuk bertanya apakah aku memiliki pemanas. Aku tegaskan lagi, aku tidak. Dan tidak yakin mengapa dia menuduh aku memilikinya lagi. Karena dia tahu dia tidak melakukannya. Aku melakukan banyak backpedal dan akhirnya terjatuh. Ketika aku kembali, aku mendapatkan pesan teks yang keluar ke semua penduduk. Pemilik apartemen mengirimi kesatria kepercayaannya untuk datang dan memeriksa alarm asap gedungnya. Dia tidak tinggal di kota yang sama dengan bangunannya BTW. Aku mampir dalam waktu 4 hari. Yang aneh karena dia biasanya memberi kita jangka waktu mini. Senang, karena itu memberi aku waktu untuk membersihkan sebelum mereka datang. Datang dan kesatria mencatat betapa hangatnya tempatku. Rasanya terlalu hangat. Mereka bertanya apakah aku memiliki pemanas yang aku jawab tidak. Tetapi aku memang menutupi jendela seperti yang aku lihat untuk membantu menghilangkan dingin. Tetap saja, mereka mencari lebih banyak di sekitar tempatku, kemudian memeriksa alarm. Bahkan tidak ingat alarm dan menginjak-injak lantai bersihku yang bagus dengan sepatu bot bersalju. Hanya menguji satu alarm dengan ujung sapu, tapi aku rasa mereka bahkan tidak menekannya, karena terlalu sibuk melihat-lihat. Mereka pergi, dan aku bisa mendengar mereka mengobrol di telepon di aula sebelum melihat ruangan lainnya. Ya, keluargaku dan program yang aku ikuti membantu aku menemukan tempat tinggal yang lebih baik. Aku mungkin terlalu berpikir bahwa mereka sedang mencari pemanas, tetapi pemeriksaan alarm tepat ketika Cold Spike terasa mencurigakan. Cerita ketiga. Ibu temanku sangat marah karena dia tidak mendapatkan undangan ke ruang bersalin. Jadi, Mil, yaitu mother-in-law, mendengar temanku berbicara dengan bagaimana dia menerbangkan ibu dan saudarinya sehingga mereka bisa bersamanya ketika dia melahirkan dan tinggal selama 2 minggu untuk membantu. Mil marah karena dia membuang-buang uang putranya untuk keluarganya, alih-alih menabung untuk bayinya, dan fakta bahwa dia tidak diundang ke ruang bersalin. Dia berkata bahwa dia sangat mampu melakukan hal yang sama seperti yang akan dilakukan ibu temanku untuknya. Jadi ibu temanku tidak diperlukan. Pelacur ini sebenarnya mengatakan akan terlalu mahal untuk membuat mereka makan di rumah selama 2 minggu karena mereka gemuk. Mereka harus tinggal di hotel dan makan di restoran. Dia harus menjadi orang yang tinggal di sana meskipun dia tinggal berjarak 15 menit. Temanku hanya berada di ruangan yang sama dengannya 5 kali dalam 10 tahun. Selalu dengan banyak orang lain. Mereka bahkan tidak pernah melakukan percakapan satu sama lain. Mereka hampir tidak kenal dalam pikiran temanku. Temanku menggambarkan hubungan itu sebagai satu langkah di atas orang asing. Dia tidak tertarik dengan pengalaman ikatan paksa ini. Pada awalnya, suami temanku menyarankan temanku agar ibu suaminya dan ibunya bergantian di ruang bersalin atau ibunya tinggal bersama mereka selama 2 minggu juga. Temanku menolaknya, dan saudari suaminya mendukungnya. Mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya untuk membuat Mil mundur dan menerima jawaban tidak. Aku sangat senang mendengar mereka ada di sisinya. Mereka semua bertukar pikiran tentang cara terbaik untuk menyelesaikannya saat aku mengetik ini. Bagaimana mungkin seorang wanita yang telah melahirkan 4 kali tidak mengerti mengapa wanita lain menginginkan ibunya sendiri di sana bersamanya dan bukan seseorang yang hampir tidak dikenalnya. Aku sangat tidak mengerti. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like,
dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.